Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Kiki Asmaul Husna dengan nomor stambuk L1A1 18068. Saya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Saya berharap teman-teman semua menyaksikan video ini dari awal hingga akhir agar teman-teman sekalian mengetahui bagaimana prosedur dan alat juga bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan sel darah putih, serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, kekurangan eritrosit merupakan indikasi gejala klinis kejadian dari anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah apus, kemudian dilakukan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah, juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan dari praktikum pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa setidaknya memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan adalah yang pertama mikroskop. Pada praktikum ini kita menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaan dari mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa preparat apusan darah yang telah kita buat. Selanjutnya adalah kapas. Kapas ini berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nantinya akan kita beri alkohol, kemudian kita usapkan pada tubuh hewan ternak yang akan kita ambil darahnya. Selanjutnya adalah tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai tempat sampel darah dari hewan ternak yang kita ambil. Alat selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek ini adalah media untuk membuat preparat. Hal yang harus diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek ini harus terbebas dari lemak dan juga besi. Selanjutnya adalah spoit. Spoit ini kita gunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Alat yang terakhir adalah gelas beker. Gelas beker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat yang digunakan dalam praktikum ini, selanjutnya kita juga harus mengetahui bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Nah, alkohol ini nanti akan diteteskan pada kapas yang telah disediakan tadi. Selanjutnya, tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat apusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur darah yang akan kita ambil untuk diamati nanti. Selanjutnya, cat GMSA atau pewarna GMSA. Cat GMSA ini berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel itu memiliki daya ikat yang tinggi terhadap GMSA dibanding dengan daya ikat membran sel darah. Kemudian kita masuk dalam prosedur kerja pada praktikum ini.
Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu, bagian tubuh hewan ternak yang akan kita ambil darahnya itu harus dibersihkan atau disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoit. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri, sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Pemulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difirsasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fisasi ini dapat dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol. Kemudian mendiamkannya selama 5 menit ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fisasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa pewarna dengan Giemsa. Dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek dari preparat apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna Giemsa 10%. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian preparat apus tadi yang telah diwarnai dengan menggunakan Giemsa dicuci dengan menggunakan aquades atau air. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Teman-teman sekalian, demikianlah prosedur kerja yang digunakan dalam pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung berhubungan dengan asisten dari praktikum ini. Terima kasih.